Hai Sobat Bengek, kembali lagi bersama Bengek Channel. Sebelum masuk ke videonya, silahkan para Sobat Bengek untuk menekan tombol like dan subscribe, agar Bengek Channel bisa berkembang untuk memberikan informasi dan hiburan bagi Sobat Bengek sekalian. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana memaknai filosofi, berilah kail, jangan ikannya. Pernahkah Sobat Bengek mendengar pepatah lama, berilah kail, jangan ikannya? Pepatah turun-temurun yang menitikberatkan bantuan yang ingin diberikan ke orang lain, harus bisa membuat orang tersebut mandiri serta tidak ketergantungan. Apakah kalian setuju dengan pepatah ini? Karena nyatanya banyak orang yang terlalu bergantung pada bantuan orang lain ketika tengah susah. Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh sederhana. Kita akan mudah menemukan pengemis atau peminta-minta di perempatan lampu merah, mesin ATM, tempat keramaian, pasar, dan sebagainya. Secara manusiawi, ketika kita merasa iba, melihat mereka berjuang untuk mencari rejeki dan bertahan hidup. Kita pun pernah merasakan hal yang sama dan tidak segan memberikan 1.000-2.000 kepada pengemis yang renta atau membawa seorang anak kecil. Mereka adalah sosok yang butuh uluran orang lain agar bisa bertahan. Nyatanya kebanyakan dari mereka justru terlena dan berhasil mengelabui kita dengan kisah keprihatinan mereka. Rasa iba orang terhadap pengemis yang berusia tua, cacat fisik atau membawa anak kecil justru sangat besar. Pengemis ini bisa mendapatkan uang hingga ratusan ribu per hari. Bahkan bisa meningkat tajam menjelang Lebaran, hari raya atau awal masa gajian. Jumlah fantastis yang bisa melebihi pekerja buruh lepas. Mereka tidak perlu mendapatkan tekanan dari atasan layaknya bekerja di perusahaan, bisa beraktivitas sesuai kehendak hati dan tidak butuh usaha besar untuk mendapatkan uang. Bermodalkan rayuan meminta, ekspresi sedih hingga keterbatasan yang dimiliki, uang akan datang dengan sendirinya. Mindset sederhana pun terbentuk, untuk apa bekerja formal jika dengan cara ini uang bisa datang dengan sendirinya. Wajar akhirnya muncul anjuran pemerintah melarang pemberian uang kepada pengemis, pengamen, gelandangan, dan sebagainya. Ini karena niat baik kita memberikan sedikit rejeki, membuat mereka menjadi malas, dan merasa mudah mendapatkan uang dengan mencari orang yang bersimpati dan iba dengan hidup mereka. Secara personal kita sesama manusia pun pernah merasa bersalah, terlalu memberikan ikan dibandingkan kail ketika membantu orang. Sebagai perumpamaan, maksud hati kasihan ada seorang teman yang terlilit hutang, maka kita pun sebagai teman akan membantu sebisa mungkin, agar kita bisa meringankan masalahnya. Kekecewaan muncul ketika nyaris setiap saat mengalami kesusahan langsung menghubungi kita yang selama ini selalu membantu mereka. Di saat kita sedang menekan pengeluaran dengan menginformasikan tidak bisa membantu, mereka bereaksi tidak terduga, puluhan chat masuk seakan menuntut kita tetap bisa membantu, yang pada akhirnya hubungan persahabatan sempat menjadi kurang baik. Berkaca pada pengalaman dan fenomena di sekitar kita bahwa sejatinya memang lebih baik memberikan kail, dibandingkan ikan kepada orang yang butuh bantuan. Berubah jadi manja, inilah dampak yang kita rasakan. Seperti kasus teman yang selalu meminjam uang, kita merasakan bahwa dirinya sudah paham bahwa kita tipe yang tidak tegaan, sehingga ketika ada masalah akan langsung menghubungi kita tanpa mau berusaha dulu menyelesaikan masalah secara personal. Di sekitar kita banyak orang dewasa yang tidak punya uang untuk membeli susu anaknya, yang kemudian langsung meminta uang pada orang tua. Ada suami yang selama ini menganggur mengandalkan istri untuk kebutuhan sehari-hari, anak yang hanya tinggal minta pada orang tua tanpa mau bekerja dan sebagainya. Dampak lainnya terkesan kurang mau pengembangan diri. Ketika bertemu pengemis, niat awal kita membantu pasti agar kebutuhan dirinya bisa terpenuhi dan berharap kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Setahun, 2 tahun atau bahkan bertahun-tahun ternyata ia tetap memilih profesi sebagai pengemis. Secara logika kondisi fisik yang masih sehat bugar, seharusnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih layak dibandingkan menjadi pengemis di jalan. Ternyata bagi mereka, mengemis lebih praktis dan tidak butuh usaha ekstra untuk mendapatkan uang. Minta mentahnya aja, terkadang kita akan kesal dan sebal jika ada orang yang hendak dibantu justru melontarkan kalimat ini. Tanda bahwa dirinya lebih suka mendapatkan bantuan jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Memberikan bantuan uang memang lebih praktis dan langsung bisa mengatasi masalah yang dihadapi seperti perut lapar, tagihan kredit, dan lain-lain.
Padahal masalah utama masih terus muncul, yaitu tidak ada penghasilan hidup. Bantuan uang hanya bersifat sementara sehingga ketika uang sudah habis terpakai, dirinya akan kembali pada masalah utama. Inilah yang kerap terjadi di antara kita yang tengah butuh bantuan. Memang lebih baik membantu orang lain yang tengah kesusahan adalah tidak langsung memberikan apa yang dirinya minta seperti uang atau barang. Lebih baik memberikan sesuatu jangka panjang seperti memberikan pekerjaan atau memfasilitasi usaha. Di zaman pandemi saat ini, sudah banyak orang terlena akan kebaikan orang sehingga menjadi malas dan bergantung ke orang sekitarnya. Marilah mulai dari sekarang kita hanya memberikan kail dibandingkan ikan untuk membantu orang lain agar kelak mereka yang kita bantu bisa hidup secara mandiri. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video Bengek Channel berikutnya, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Salam bengek menyertai sobat bengek sekalian.